Halo teman-teman, pada tutorial video kali ini saya akan membahas cara menghitung korelasi dalam analisis statistik menggunakan kalkulator statistik Kingdom. Korelasi adalah konsep yang penting dalam statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Dalam tutorial ini, saya akan memandu Anda melalui langkah-langkah untuk menghitung korelasi dengan mudah. Kita juga akan membahas pentingnya menginterpretasikan hasil korelasi dengan hati-hati dan menyadari bahwa korelasi tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu korelasi. Korelasi mengukur sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama. Dalam konteks statistik, korelasi digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan linier antara dua variabel atau tidak. Langkah pertama dalam menghitung korelasi adalah mengumpulkan data yang relevan. Pastikan Anda memiliki pasangan data yang terkait antara kedua variabel yang ingin Anda analisis. Contoh analisis saya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Saya menggunakan judul analisis korelasi antara penggunaan media sosial dan kecemasan remaja. Dari kuesioner ini, saya pindahkan ke Excel agar lebih mudah. Data yang sudah ada di Excel ini dapat disalin lalu masukkan ke kalkulator statistik Kingdom. Dalam menentukan variabel X dan Y, kalian pastikan terlebih dahulu tujuan penelitiannya. Misalkan, apakah ada hubungan signifikan antara penggunaan sosial media dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Dapat dilihat, variabel X adalah penggunaan media sosial. Variabel X biasanya disebut sebagai variabel independen atau variabel prediktor. Variabel ini digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variasi atau perubahan dalam variabel Y. Variabel X seringkali dianggap sebagai variabel penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel Y. Di sisi lain, variabel Y adalah faktor kesehatan mental. Variabel Y disebut sebagai variabel dependen atau variabel respon. Variabel ini adalah variabel yang ingin kita pahami atau jelaskan melalui hubungannya dengan variabel X. Variabel Y merupakan variabel yang mungkin dipengaruhi oleh variabel X. Untuk mengetahui hasil data di atas, kita klik Calculate. Selanjutnya, dari hasil data di atas, kita dapat menganalisis satu persatu. Pertama, Pearson Correlation Coefficient. Nilai korelasi Pearson sebesar 0,07. Setelah kita mendapatkan nilai koefisien korelasi, kita akan menginterpretasikan hasilnya. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Nilai positif menunjukkan hubungan linier positif antara variabel, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan linier negatif antara variabel. Semakin dekat nilai korelasi dengan -1 atau 1, semakin kuat hubungan linier antara variabelnya. Jika nilai korelasinya mendekati 0, itu menunjukkan tidak ada hubungan linier yang signifikan antara variabelnya. Dalam kasus ini, dengan nilai korelasi sebesar 0,07, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y sangat rendah atau tidak signifikan. Artinya, perubahan dalam variabel X memiliki dampak yang sangat kecil atau hampir tidak ada pada variabel Y. Variabel X tidak secara linier
mempengaruhi atau menjelaskan variasi dalam variabel Y. Selain itu, penting juga untuk mengingat bahwa korelasi tidak mengindikasikan sebab akibat antara variabel. Meskipun korelasi mengukur hubungan statistik antara dua variabel, itu tidak menunjukkan arah sebab akibat antara keduanya. Dapat diartikan juga R hitung 0,07 kurang dari R tabel, yaitu 0,3246. Dapat dilihat N yaitu 35 dan H signifikannya 0,05. Kita dapat lihat di situ N 35 dan signifikan 0,05 terdapat pada 0,3246. Yang kedua yaitu p-value atau nilai P sebesar 0,6894. Merupakan hasil dari pengujian signifikansi statistik dalam korelasi. P-value digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel atau tidak. P-value menunjukkan probabilitas bahwa hubungan antara variabel tersebut terjadi secara kebetulan. Dalam konteks nilai P sebesar 0,6894, jika kita menggunakan level signifikansi umum sebesar 0,05, artinya kita memilih tingkat kepercayaan sebesar 95%. Jika nilai P lebih besar dari signifikan, maka tidak ada cukup bukti statistik yang signifikan untuk menyimpulkan bahwa ada hubungan antara dua variabel. Selanjutnya dapat kita lihat dan amati line fit plot. Berikut garis regresi yang dihasilkan memiliki kemiringan yang sangat rendah atau mendekati horizontal atau hampir sejajar dengan sumbu X, dengan perubahan yang sangat kecil dalam variabel X berbanding lurus dengan perubahan yang sangat kecil dalam variabel Y. Dengan kata lain, tidak ada pola yang jelas atau signifikan dalam hubungan linier antara variabel X dan Y berdasarkan data yang diamati. Dalam line fit plot, titik-titik data akan tersebar di sekitar garis regresi dengan variasi yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X memiliki sedikit atau hampir tidak ada pengaruh terhadap variabel Y secara linier. Variabilitas dalam variabel Y tidak dapat dijelaskan atau diprediksi dengan menggunakan variabel X. Perlu diperhatikan bahwa meskipun hubungan linier antara variabel X dan Y sangat lemah, hal itu tidak mengecualikan kemungkinan adanya hubungan non-linier yang lebih kompleks antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima, sehingga tidak terdapat hubungan signifikan antara penggunaan sosial media dan tingkat kecemasan remaja. Berikutnya yaitu korelasi test power sebesar 0,4256. Mengindikasikan adanya hubungan yang sedang atau cukup kuat antara variabel-variabel yang diuji. Test power digunakan untuk mengukur kekuatan statistik dalam menemukan hubungan atau efek yang sebenarnya antara variabel. Dalam hal ini, dengan korelasi test power sebesar 0,4256, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Nilai korelasi yang positif menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara variabel tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi ini tergantung pada konteks spesifik dari test power yang digunakan dan variabel-variabel yang diuji. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan ukuran sampel, level signifikansi, dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam analisis statistik. Jadi,
Dengan korelasi test power sebesar 0,4256, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sedang atau cukup kuat antara variabel-variabel yang diuji dan hubungan tersebut memiliki arah positif. Namun berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan meningkatkan ukuran sampel. Sekian video tutorial dari saya. See you next time. Semoga bermanfaat.